Oke, kebetulan hari ini sebenarnya saya ada acara suntik vaksin sebenarnya. Nggak apa-apa. Jadi kita nggak lama ya, nggak apa-apa ya, nggak lama. Nggak apa-apa, Bu. Ya, Bu. Boleh dibuka ininya dulu, camnya kalau bisa. Oke. Kayak rata-rata banyak yang belum diajar saya ya. Jadi mata kuliah ini adalah matematika diskrit, course iki. Berarti hitung-hitungan ya. Ngomongin hitung-hitungan. Yang aku adalah saya dan Pak Angga. Kebetulan saya jadi koordinatornya. Sebentar. Tak sampaikan dulu. Agak susah untuk kalian, mungkin yang basicnya nggak di SMA IPA, kan ada yang SMK juga toh. Nah itu mungkin agak sedikit susah, jadi kita sama-sama belajar ya. Nah oke, apakah kelihatan sharing saya, rancangan pembelajaran TIF? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Yang pertama, jadi di sini minggu pertama itu adalah pengantar matematika diskrit, logika, minggu kedua himpunan, matriks, relasi dan fungsi, induksi matematika, induksi matematik. Oh, Ibu ya. Ini kebetulan saya yang ngampu. Setelah itu UTS ya. Setelah UTS itu Pak Angga, jadi Muhammad Angga Gumilang, itu mengajarkan kombinatoria, aljabar boolean, kompleksitas algoritma, aplikasi induksi matematik. Itu Pak Angga. Oke. Ya, tolong ya. Kuliah, jadi kalau ngobrol dilihat dulu mic-nya mute atau enggak ya. Nah, oke. Ini jadi pokok bahasannya. Pokok bahasannya. Kemudian ada Pak. Kuliah ada, Cuk. Oh, kuliah, Pak. Iya, Mas, kuliah. Jalan Mas. Kok ada orang, War? Orangnya ada. Ya, tolong ya. Mute itu ya. Agak sedikit kurang sopan Anda itu ya. Ini saya belum stop share. Jadi matematika diskrit, di sini ada beberapa itu ya pemahaman. Ini kayaknya di apa ya? Di ini lagi, dirombak lagi. Jadi untuk pengantarnya sudah ada sebenarnya di mana namanya di e-learning. Cuman ini punya ITB kebetulan. Nah, kalian harus senang ya. Berarti sama bukan orang ITB. Tapi yang indah usah perlu bayangkan kampus ITB, cukup ingat Polisi gitu ya. Belajar. Jadi apakah matematika diskrit itu? Ini kamu lihat. Kamu lihat ini aja. Bentar ya. Terus.
Jadi yang disebut dengan discrete di sini itu adalah terdiri dari elemen yang berbeda atau distinct, dan juga terpisah secara individual, kemudian elemennya tidak bersambungan atau unconnected, contohnya himpunan dengan bulat atau integer. Kemudian lawan kata discrete, continue, terus menerus. Contohnya adalah himpunan bilangan real. Tahu ya? Kalian belajar kemarin di algoritma itu ya. Logikan algoritma. Nah, ini untuk kurvanya. Jadi untuk discrete versus continue gitu ya. Kalau kurva yang continue dia seperti ini. Kalau titik-titik di kurva discrete ini, jadi dia bentuknya kayak garis gitu. Kalau discrete yang garis, kemudian kalau itu yang bentuk kurva seperti ini. Kemudian matematika discrete sendiri itu definisinya adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek yang nilai berbeda atau distinct dan terpisah satu sama lain. Tentu saja lawannya itu adalah matematika continue ya, continuous mathematics, yaitu cabang matematika objeknya mulus atau smoothie yang termasuk dirinya kalkulus. Jadi kalau di teknik itu sebenarnya ada kalkulus. Tapi kalau di informatika nggak ada mata kalkulus. Jadi yang langsung ke matematika discrete. Nah, yang ini, jadi biasanya kan kita udah era digital gitu ya, atau kita ngomong komputer digital gitu ya. Nah, komputer digital ini biasanya bekerja secara jadi informasi yang disimpan dimanipulasi oleh komputer dalam bentuk discrete. Mohon maaf kalau misalnya apa namanya background kayak tukang gitu ya, jadi kayak per rumah gitu loh. Oke, tapi cukup ya. Saya coba update ya. Jadi kamera digital itu menangkap gambar analog lalu dipresentasikan dalam bentuk discrete berupa kumpulan piksel atau grid. Setiap piksel adalah elemen discrete dari sebuah gambar. Jadi misalnya kita punya gambar seperti Taj Mahal ini, sebenarnya itu terdiri dari beberapa piksel. Nah, tapi jatuhnya ini ke citra gitu ya, tapi kan itu di semester 6, kalau sekarang kan semester 2 mungkin belajar matematisnya aja gitu ya. Nah, topik bahasan dari matematika distrik itu sebenarnya ada logika dan nalar, kemudian teori himpunan, kemudian relasi dan fungsi, kemudian ada induksi matematik, algoritma, kemudian ada teori bilangan bulat yang biasanya kita kalau nulis di coding itu integer tuh, terus baris dan deret itu juga ada, tapi ya kalkulus. Kalian nggak ada kuliah kalkulus, jadi ini kan punya B ya. Kemudian di sini ada teori grup dan ring, ini untuk lanjutan kuliah lanjutan. Kemudian untuk aljabar boolean, ini untuk arsitektur komputer, itu nanti mungkin diajar sama Angga gitu ya. Dan ada kombinasial ini juga ada. Kemudian untuk teori peluang diskrit, ya itu nanti ke statistika biasanya di semester 3 kalau nggak salah. Kita nggak ngomong itu. Kemudian ada fungsi pembangkit, kuliah modeling, ya kalian, teori graf di sini, termasuk decision tree, Pak Angga juga, kompleksitas algoritma, itu juga Pak Angga. Oke. Lanjut ya, logika. Saya mau nanya dulu, kan kalau misalnya ada
apa namanya gambar seperti ini atau tulisan seperti ini bisa baca nggak? Enggak, Bu. Jawab aja. Bisa baca Bisa, nggak? Bu. Ada yang bisa? Yang bisa Beberapa. boleh tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke. Mas siapa? Ibnu Abdurrahman. Silakan yang pertama. Apa itu? Basic statement equivalent. Itu apa ini? Ini yang apa? Itu kalau pernyataan pertama bernilai itu V itu tanda untuk Tanda untuk dan itu, Bu. dan. Atau untuk atau. Dan apa? Atau. Jadi kalau P itu kan Berarti kalau pernyataan P, pertama. P, ini artinya apa? Pernyataan itu, Bu. Pernyataan. Apa itu? Pernyataan apa? Oh, no. Pernyataan pertama sama pernyataan kedua gitu, Bu. Terus? Iya. Terus? Jadi apakah pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai benar gitu, Bu? Yang pertama atau yang kedua? Yang itu, yang pertama. Pertama. Oke, menurut Mas Ibnu ada yang lain? Ada yang punya lain? Kalau saya P ini sama pernyataan, Bu, sama. Terus habis itu tanda V ini kaitannya sama atau, Bu. Jadi pernyataan pertama atau pernyataan kedua. Kalau basic ini. Oke. Terus kalau yang bawahnya ini, Bu, P apa ini? Ya ini ke bawah ini dan, Bu. Pernyataan dan pernyataan Q. Pernyataan ke. Oke, ya. V itu memang atau. Jadi kayak misalnya nih, pernyataan pertama dengan pernyataan kedua atau kedua itu akan sama jika balik. Ya itu kan. P atau Q itu sama dengan Q atau V gitu. Sementara yang di bawah itu dan. Kalau gini dan. Ini pertanyaan P dan Q itu juga akan ekuivalen dengan Q D gitu. Sebenarnya saya mau kalian bisa ini dulu sih. Stop share dulu. Jadi belajar ke sana, sebenarnya saya mau kalian itu paham simbolnya dulu gitu. Ya. Jadi hari ini kita ke sana dulu, nggak ke materi full ya. Jadi kalau aku lihat dia nih kayak gini simbol-simbolnya sampai kalian nggak paham. Jadi kalau plus ya otomatis tambah ya, kan gitu ya. Kemudian kalau negatif berarti dikurangi gitu kan. Terus kalau silang gini adalah kali. Kalau ini bagi dia ada yang seperti ini dan juga ada yang garing gitu kan. Kemudian yang ini akar. Udah paham kalau ini ya? Gampang, Bu, kalau ini. Oke, yang ini. Nah, ini pernyataan-pernyataan nih. Kenapa ini penting? Karena ketika deskripsi masih termasuk dasar, semester 2. Kalian akan lagi mata lanjutan. Kalau kalian nggak paham simbolnya, bisa baca. Karena banyak gitu ya. Angkatan yang kuat itu semester 7 baca itu lunas gitu bukan. Saya mau ngajak dulu simbol. Bentar ya. Aku ada tawon ini. Bentar.
Balik lagi, kalau ini sama dengan, berarti misalnya X sama dengan Y, berarti X mewakili hal nilai sama, jadi kayak 1 tambah 1 sama 2. Nah, yang sama dengan terus digaring ini namanya ketidaksamaan gitu ya. Jadi tidak sama dengan berarti X ini tidak bisa mewakili atau nilai tidak sama. Contohnya seperti itu. Ada namanya ini, enggak sih. Ada yang ngomongnya distribusi tidak berhingga. Jadi misalnya kita ada X, terus ada ini ya, simbol ini D, artinya X distribusi probabilitas D, atau ini X ini tidak berpindah macam begitu, atau ekivalen. Ini untuk yang dua, sorry, untuk yang tidak berpindah, atau yang ini yang ekivalen, jadi sama. Nah, kayak gitu. Terus kemudian ini sih yang 3 ini sering ada ini. Jadi dia definisi dari equivalen berarti gitu ya. Jadi kalian paham kayak begini tulisannya itu sama dengan ini sama dengan ini. Itu dia sama. Kemudian ini equivalen material juga sama. Misalnya simbol seperti ini, maka artinya A benar, jika B benar, dan A salah, jika B salah, kayak gitu ya. Jadi saya berharap kalian itu bisa paham. Jangan sampai nanti kalau misalnya di membaca nggak bisa. Kalau yang ini kan kurang dari, ini lebih dari, kalau ada garis bawahnya kurang dari sama dengan, kayak gitu ya. Nih. Terus kalau yang seperti ini, F titik 2 X sampai Y, itu artinya apa? Berarti dia fungsi F katakan himpunan X ke Y, kayak gitu. Jadi definisinya, jadi misal contoh di sini Fx sama dengan X kuadrat, kayak gitu. Terus ada lagi kan, kayak gini kan, harus paham. Terus ini kan yang tadi, ini dan yang ini atau, jangan sampai ya. Jadi kalau misalnya ada pernyataan A dan B benar, jika A dan B keduanya benar, bukan itu bersalah gitu. Terus kalau atau berarti mengganggu banget. Pernyataan A atau B benar jika A atau B atau keduanya benar. Jika keduanya salah, maka pernyataan itu salah. Kayak gitu. Ini tanda gong, jangan sampai salah. Ini apa, Bu? Tanda mutlak. Nggak tahu. Tanda mutlak mana, Bu? Waduh, aneh. Tanda mutlaknya seperti ini. Jadi harus paham ya. Kemudian kalau yang ini tuh kurung di dalam harus dilakukan lebih dulu. Terus kalau ini sama ini duluan mana, Bu? Nah, kayak gitu kan tanya kan, kayak gitu. Ini untuk himpunan. Terus kemudian kalau yang ini kita punya biasanya. Nah, itu berarti himpunan X di mana PX benar gitu ya. Kalau X terus ada mutlak, terus ada PX sama dengan X T2 PX gitu. Jadi harus tahu simbol-simbolnya. Nanti ada lagi yang ini ya, superset, ion ya, ada yang barisan, irisan, itu harus tahu. Jadi hari ini kalian belajar ini dulu. Tuh. Oke ya, stop share, bisa dicari itu. Nah, kemudian balik lagi ke yang sini, pengantarnya. Jadi ini saya ingin membuat ini terlihat mudah gitu. Gimana ya caranya? Nah ini, jadi intinya adalah kalian bisa baca ini, gitu. Jadi nggak hanya bisa baca atasnya aja, tapi bisa baca sampai bawah, kayak gitu.
Kemudian ada teori himpunan. Ini overview aja. Nah, contoh misalnya ini tadi apa bacanya, Bu? Nanti kan kayak gitu. Jadi misalnya kita punya 3 baris, ini irisan yang mana? Ini kan union kan gabungan. Terus ini irisan yang mana? Kita harus tahu bacanya bagaimana. Kayak gitu ya. Terus ada relasi dan fungsi. Nah, ini kalau misalnya kita belajar, ini ada satu himpunan, dia terdiri dari 1, 5, 8. Terus di sini range gitu ya. Terus 1 dia masuk ke B. Jadi B ini nilainya 1 sama 8 kayak gitu. Ya. Kemudian yang A itu cuma 5 kayak gitu ya. Kemudian ada induksi matematik dan juga seperti ini contohnya. Kemudian ada teori bilangan. Mod, tahu mod ya? Mod itu dibagi sama ini, dibagi rata sama 7 gitu. 4 mod 7 berarti 4 bagi 7. Kayak gitu. Terus ada kombinatorial, ini seperti ini. Oke. Kemudian ada rekursif, relasi recurrence, ini kayak nggak ada deh di RPS-nya kita. Teori graf, nanti Pak Angga. Kemudian ini untuk pohon, kita ngomongnya kayak tree gitu ya. Jadi ada pohon, jadi pohon nanti dibagi 2, punya anak gitu ya. Jadi dari anaknya sini punya anak lagi, sampai dan seterusnya. Ini node kan, dia root node berarti dia akar. Ini level pertama, level kedua, terus dia punya leaf itu kayak daun gitu deh. Nanti ini Pak Angga sih. Jabar Boolean ini erat kaitan kalau di sini biasanya ke arah kalau ini sih gambar rangkaian ya, rangkaian jadi kayak not, and, dan sebagainya. Ini kayak gini. Ini elektronika. Kompleksitas algoritma sepertinya. Oke, mengapa kenapa harus diajarin matematika diskrit gitu ya? Karena ada alasannya. Pertama, jika mahasiswa berpikir secara matematis, kita di bagian IPA, gitu. Mengerti argumen matematik, mampu membuat argumen matematika dan sebagainya. Bentar ya. Nah, contohnya di jumlah derajat sebuah simpul graf tadi kan yang Pak Angga itu ya. Lanjut. Kalau misalnya kita berargumen, nanti sih kalau misalnya selanjut gitu, ada metode nih, terus matematisnya, saya nggak mau ketika ditanya kenapa kok pakai metode itu, hasilnya begitu, hasilnya begitu ya, gitu kan? Mahasiswa biasanya saya mungkin aja Bu ke komputernya, terus hasilnya keluar itu nggak boleh. Jadi ada analisis dari hitungannya harus bagaimana sehingga muncul outputnya seperti kayak gitu. Terus mempelajari fakta-fakta matematika dengan cara contoh ini sih. Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, bila dibagi 11 menyisakan 7. Ini biasanya kita ada kayak aplikasi sederhana ya, kayak buatlah sebuah aplikasi yang dia menghitung bilangan ganjil, contoh kayak gitu. Terus ketika diskrit, berikan landasan matematis untuk kuliah-kuliah lain di matematika, contoh algoritma, pernah belajar logika algoritma, terus struktur data, terus ada basis data, kemudian ada ini aku otomata itu aku nggak tahu, kayaknya itu typo. Jaringan komputer dia juga butuh ya, keamanan komputer, sistem operasi, teknik kompilasi ini nggak ada. Kemudian ya semacam. Jadi kayak ketika diskrit tuh kayak semacam basicnya gitu untuk mata kuliah mata lanjutan. Kemudian matematika diskrit adalah matematika yang khas di informatika. Matematikanya orang informatika. Begitu. Kalau Anda nggak matematika diskrit ya bukan orang informatika gitu. Kalau dari kata-katanya ini gitu ya. Kemudian apa ini?
Nggak kelihatan aku. 5 pokoknya di matematika diskrit. Pertama adalah penakaran. Mampu membaca dan membuat argumen matematika. Materinya adalah logika. Apa sih? Bentar ya, saya sambil ya. Mohon maaf banget, ini kebetulan suami saya nggak ada di rumah, di anaknya nggak ada yang ngurus, gitu. Jadi saya sambil gini ya. Ini juga ada analisis kombinatorial, dia mampu menghitung atau mengenumerasi objek-objek kayak permutasi, kombinasi dan sebagainya. Ini nanti masuk ke naive Bayes, cerdas. Terus ada struktur diskrit, ya, ada himpunan, relasi, permutasi, kombinasi, graf, pohon dan sebagainya. Kemudian berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik, mampu memecahkan persoalan dan menspesifikasikan algoritmanya. Biasanya sebagian besar kuliah ini di kuliah algoritma dan struktur data. Berarti harusnya bisa. Kemudian ada aplikasi dan pemodelan, ya, mampu mengaplikasi matematika diskrit pada hampir setiap studi bidang studi, yang mampu memodelkan persoalan dalam problem solving. Jadi matematika diskrit ini, ya tadi saya bilang itu, kalau misalnya kamu bikin aplikasi pakai sebuah metode tertentu, nggak boleh. Nanti kamu bilang, kenapa ya bisa begitu? Ya karena saya masukin aja Bu ke metodenya, nggak boleh. Gitu. Harus dianalisis kenapa begitu, hitungannya bagaimana dan sebagainya, gitu ya. Ini udah tadi, udah ada. Mahasiswa informatika. Mahasiswa informatika harus memiliki pemahaman yang kuat dalam matematika diskrit agar tidak mendapat kesulitan dalam memahami kuliah-kuliah di informatika. Bentar ya. Mohon maaf Bang. Referensi kuliahnya ini kan bahasa Inggris. Ini juga bagus, Rinaldi Munir. Jadi kuliah matematika diskrit bisa di Google Book, boleh cari, atau mungkin di googling juga ada, ya. Kemudian ini macam-macam. Kalau kalian nggak paham yang bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia aja cari, ya. Kemudian ini URL-nya bisa, jadi bahan ujian, bahan kuis tahun lalu juga ada. Ini kebetulan punyanya ITB. Kalau yang dari kita, Polij, bisa dilihat di e-learning, itu sudah ada. Bisa dicari ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi hari ini overview aja, nggak masuk ke materi bener kayak satu gitu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas hari ini? Ya, mohon maaf tadi ada banyak noise ya, noise dari anak kecil, dari apa pembangunan gitu ya. Maaf ya, karena memang nggak berada di kampus gitu ya. Oke. Mutrek mic-nya. Mau kasih tahu untuk benar kan? Loh, kamu tuh main yang ini aja. Jadi untuk penilaiannya, biasanya kalau saya ada namanya UTS, UAS, terus ada kuis, ada tugas, dan ada presensi. Nah,
Ada presensi. Kalau presensi itu 10%. Kalau tugas, saya memahami, Bu, matematika, Bu, nggak semua orang bisa. Oke. Maunya berapa? 40? 30? Biasanya sih 40 ya. Tugas tuh 40. Berarti berapa? Udah 50. Berarti sisanya 50 kan? Ya. 50. Ya Allah. Nih, gini ya, maaf ya. Apa sih dia? Nih. Pilihin aja, itu pilihin. Jadi UTS sama UAS-nya kalau kemarin itu apa ya kemarin itu 25 25 kemarin itu UTS sama UAS-nya 25. Jadi 25 itu sudah 50. Berarti kan sisanya 50. Kalau kemarin saya bagi kuis. Jadi ada kuis. Kuis itu berarti sekitar 15. Berarti ada berapa? 65 ya. 65 tambah 35. 35 berarti tugas sama kehadiran. Biasanya sih begitu. Kenapa, Bu, kok UTS sama UAS-nya kecil? Soalnya kalau gede nanti banyak yang nggak lulus, ya kan? Kalau saya nilai terakhir C, ya. Jangan salah, ini berbeda dengan mata kuliah yang lain. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa ngitung beneran, ya nilaimu jelek beneran. Ya, saya nggak main-main. Jadi kalau kemarin itu banyak berapa golongan ya? 7 golongan. Statistika itu nilainya hampir satu kelas C banyak. Jadi saya akan benar-benar nulis ya. Benar-benar akan mengoreksi gitu ya. Apalagi matematika. Jadi kalau kalian emang nggak bersungguh-sungguh ya jangan berharap dapat nilai A gitu ya. Kalau A ya berarti emang belajar banget gitu ya. Jadi kalau saya nilai minimum C. C itu pun bisa jadi nilaimu sebenarnya bukan C gitu ya. Bisa di bawah itu. Jadi silahkan ya. Dia harus benar-benar saya mau gitu ya. Nanti kalau misalnya habis UAS hubungi Bu Fani, Bu. Nilai saya jelek, Bu. Gimana, Bu? Ada perbaikan atau enggak? Saya nggak suka. Perbaikan oke, tapi ya nggak satu kelas perbaikan semua. Nah, kalau satu kelas nggak perbaikan semua berarti nggak pernah kuliah gitu ya. Kayak gitu. Itu sih. Karena UTS dan UAS-nya nilainya atau komponennya 25% dan banyak di tugas atau di kuis, jadi ya silahkan Anda banyak-banyak untuk mengerjakan dengan baik gitu ya. Hari ini nggak ada tugas, tapi mungkin minggu depan ada tugas, minggu depannya lagi ada tugas, jadi silahkan dikerjakan dengan baik gitu ya. Nah, nilainya besar. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kebetulan tanggal 14 libur ya. Sorry, 14 itu minggu, 15 berarti. 15 nggak ada libur ya. 15. Ya. Ketua golongannya silakan bikin kayak semacam apa itu namanya? Grup gitu. Grup. Saya diundang di sana, jadi ketua golongannya. Jadi kalau misalnya ada informasi, saya langsung ketua golongannya gitu ya. Oke. Sudah cukup jelas kayaknya ini, walaupun banyak yang off cam, terus ada yang fotonya K-pop ya, K-pop, ada yang anime ya. Ya. Dia Naruto segala ya. Iya wes ya. Dan saya juga tidak peduli Anda ini mendengarkan atau tidak, saya tidak peduli. Karena bagi saya Anda paham atau tidak itu saya juga tidak peduli. Karena yang mencari nilai itu adalah Anda, bukan saya. Jadi Anda mengerti nggak mengerti itu tanggung jawab pribadi. Karena Anda sudah dewasa, ya. Saya nggak mau nuturi kayak anak SMP itu ya, gimana ini ya, udah satu baris, sudah selesai, udah paham. Itu saya nggak mau. Ya, Anda sudah dewasa, sudah kuliah,
Jadi Anda mau males silahkan, Anda mau rajin silahkan, Anda mau dapat nilai A silahkan, mau dapat nilai C juga silahkan. Gitu ya? Ya. Jadi Anda mau, Bu Fani ngomong 2 jam, mau Anda tertawa-tertawa, Anda mau rokokan, Anda mau off cam tapi makan Indomie, mau Anda tinggal, terserah. Saya nggak peduli. Bagi saya nggak penting. Anda mau dengerin hari ini juga nggak penting. Yang penting UTS Anda dan UAS dan kuis Anda bisa Anda bisa ngerjain. Kalau Anda puanteng gitu ya, kayak yo puanteng belum, tapi lek UTS UAS sih gak bisa berdoa. Kamu saiki mbok sambi mbek ngobrol ya, mbek kopian ngono. Bahkan kate ngerti, bahkan kate enggak sekarang. Kalau saya terserah. Saya lihat nilai akhir karena daring ya. Daring itu semacam ada banyak kemudahan bagi Anda untuk mengusahakan nilai terbaik, tapi kalau nilai Anda jelek, ya udah jangan salahkan Bu Fani. Berarti usaha Anda kurang. Jangan mengemis-ngemis, Bu. Saya dimarahi, Bu, sama ortu saya, nilai saya C. Terus harusnya berapa? Ya minimal B gitu. Terus kamu sama kuliah ngapain? Ya gitu deh, Bu. Gitu deh, Bu. Itu bingung aku. Gitu deh, Bu. Itu apa maksudnya? Ya gitu ya. Jadi saya kalau matematika, hitung-hitungan yang nilainya pasti, saya bakalan kasih nilai murni. Ya. Kalau Anda nilainya C, ya juga seneng ya. B soalnya aslinya awak E. Tak trolling aja. Kayak gitu ya. Semester 2 harus benar-benar jangan karena Anda kemarin IPA 3,7 ya, belum tentu nilai asli ya. Saya tekankan, itu belum tentu nilai asli. Bisa jadi katrolan ya. Jadi Anda harus sungguh-sungguh. Saya nggak peduli Anda mau rokokan, mau apa, mau ditinggal bikin mie, mau mandi sekalipun terserah. Anda mau hidupin aja apa namanya campnya gitu ya, nggak dihidupin campnya, Anda cuma datang, kan kita nggak tahu. Apakah di sini tuh emang semuanya dengerin apa enggak, kan nggak tahu. Kadang-kadang dihidupin aja zoomnya orangnya di mana juga kita nggak tahu. Saya nggak peduli, nggak apa-apa. Anda absensi juga nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika ujian itu yang saya lihat di situ, gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Saya akhiri ya. Saya akhiri. Silahkan belajar, materi-materinya sudah ada di situ, bisa dilihat, gitu ya. Kalau nggak paham, pokoknya dibaca dulu, cari. Kalau nggak paham boleh ditanyakan nanti ketika ada kuliah. Kalau saya bisa jawab juga. Kalau nggak bisa jawab, nanti saya minggu depan saya cari. Gitu ya. Oke ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensinya, karena absensinya itu langsung diproses sama teknisi dan langsung ke akademik. Jadi kalau Anda tidak absen ya atau lupa absen dan sebagainya dihitung nggak masuk, hanya bisa ujian ada sendiri. Gitu ya. Oke, saya end ya. Ya, Bu. Ya, Bu.